banyak slide yang mungkin tadi overlapping dengan Pak Sony dan Pak Yulianto, sehingga saya langsung ke slide dalam langkah-langkah proses pengadaan barang untuk pelayanan COVID-19 ini. Mbak Novi, slide yang langsung langkah-langkah mungkin. Ya ini, ya. Jadi memang dalam kondisi normal peredaran jasa selama ini kita pertimbangkan masalah harga, masalah mutu, standar dari barang yang kita inginkan. Namun dalam kondisi darurat saat ini, mulai dari perencanaan, kemudian dengan pengadaan, ini usulan-usulan dalam perencanaan harus disesuaikan dengan persediaan anggaran untuk kebutuhan yang darurat ini. Kemudian juga perlu pemantauan tiap hari. Pemakaiannya, stoknya, ini adalah merupakan penjamin ketersediaan dan untuk efisiensi. Kemudian juga kita juga terjaga. Dalam pengadaannya, kita juga membuat SPPH pada semua penyedia dan banyak penyedia yang kita hubungi. Dan kita meminta penawaran sesuai dengan kondisi dan stok yang ready, yang siap tersedia. Kemudian juga membuat PO sesuai kondisi stok dan juga PO yang penting untuk inden barang. Kemudian juga kita pertimbangkan ketersediaan stok, pengiriman, kecepatannya, dan juga kewajaran harganya. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam pandangan OPA dan PMHP di dalam pelayanan COVID ini. Slide lagi. Kalau regulasi saya kira kita sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaan dan pengawalan kami. Anggaran pengadaan barang jasa pada keadaan darurat, kami termasuk 132 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk pelayanan COVID-19 ini. Dari APBN, kemungkinan dari Kemenkes, Kemendagri, DAK juga, dan BNPB. Ini memang perlu saat ini kami informasikan bahwa prosedurnya sangat lama. Sampai sekarang kami sudah mengajukan, tapi belum ada kejelasan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang paling betul-betul bisa dijalankan adalah anggaran dari BLUD. Ini pelaksanaannya secara berkada, tata kelola keuangannya lebih fleksibel, juga likuiditas kita keuangan nggak ada masalah. Kemudian juga sumber anggaran berikutnya APBD. Kami di Provinsi Jawa Timur termasuk 75 rumah sakit yang ditunjuk untuk pelayanan COVID-19 ini. Dan dapat anggaran dari gugus tugas daerah berupa barang. Ini juga Pemda saat ini juga Pemda Sidoarjo juga mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan dari belanja yang tak terduga ini. Sedangkan untuk hibah memang tidak mengikat dan kami sudah membentuk suatu tim khusus untuk menerima hibah ini sehingga satu pintu. Beberapa barang donasi yang sudah kami terima baik APD maupun yang lain-lain. Slide berikutnya. Kami perlu sampaikan bahwa sejak Januari, 27 Januari, kami pertama kali menerima pasien PDP, TKI dari Hong Kong. Kemudian kami sudah mempunyai ruang isolasi khusus, satu ruangan sejak tahun 2012. Dan ruangan isolasi khusus kami memang langsung, tidak lewat IGD, bisa langsung ada akses jalan langsung ke ruang isolasi khusus tersebut. Kemudian Februari, ini sudah pulang yang Januari, kemudian Februari dapat lagi satu pasien rujukan dari Mojokerto, dan ini akhirnya kami mulai berpikir, merencanakan penambahan pengembangan ruangan isolasi kami. Sehingga waktu 14 Maret dapat lagi PDP yang ketiga, PDP keempat, 5 sampai ke 8, kami akhirnya menambah ruangan dalam satu minggu bisa mengembangkan 10 ruang isolasi. Kemudian menambah lagi seminggu kemudian dengan 28 Maret, ini kami bisa sampai akhirnya 16 ruang isolasi. Dan saat ini semakin banyak PDP yang kami rawat, kami bisa merubah, merencanakan, dan langsung melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk pemeliharaan gedung yang rawat inap ini dari 25 ruang isolasi klinis, ruang isolasi khusus, dan 21 ruang isolasi biasa. Slide. Jadi kami bukan membangun gedung baru, Mbak Novi, slide berikutnya. Ini adalah ruangan rawat inap kelas 3, ruang nular, kembali slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Ini ruang isolasi kami yang saat ini lantai 2 sepenuhnya, ini kami rubah menjadi ruang isolasi khusus dan ruang isolasi biasa. Kemudian juga layanan kami tidak hanya di rawat inap isolasi, juga ada pojok coronavirus
pojok COVID-19 di rawat jalan, klinik baru kami juga mengkhususkan juga ada yang untuk pelayanan COVID-19. Di samping itu juga lewat IGD, kami ada PSC 9, ini jejaring rujukan COVID-19, sehingga pada awal-awal pelayanan kami, banyak pasien dirujuk dari luar rumah sakit Sidoarjo, ada dari Keraksaan, dari Mojokerto, dari Madiun, dari Jombang juga, dan ini dijamin kelancaran proses itu melalui jejaring rujukan ini. Slide. Lanjut. Jadi SDM juga tak kalah pentingnya. Memang SDM kami cukup untuk dokter paru, ada 5 dokter termasuk saya, ada 4 dokter ahli paru yang terlibat di dalamnya, dokter anak, penyakit dalam, mikrobiologi, psikiatri juga diperlukan, patologi klinik, kemudian juga dokter radiologi, objin juga sebagai ketua tim karena kepala bidang pelayanan. Perawat juga harus betul-betul kami kawal, ada petugas di ruang isolasi khusus 32, ruang isolasi biasa 9, dan ini adalah gambar-gambar bagaimana petugas kami menjemput yang harus pasien yang positif PDP keluarganya dijemput dengan kebutuhan APD yang saat ini mungkin juga saat awal kemarin waktu pertengahan Maret hampir kesulitan mendapatkan APD. Kalau kami sampai ada masalah SDM, tentunya sudah ada surat permintaan RB untuk penyediaan rekrutmen untuk tenaga COVID ini. Slide, lanjut. Dan situasi prediksi COVID-19, saya kira lonjakan-lonjakan yang terjadi masih belum bisa diprediksi. Ada estimasi matematis COVID-19 ini, dan kalau kita lihat saat ini dari 2 kasus waktu 2 Maret menjadi 1.790, kemudian juga ini butuh penambahan ruang isolasi khusus, sarana prasarana, alat khusus, APD dan BMHP yang terus bertambah, serta kapasitas SDM harus kami siapkan. Lanjut, slide. Jadi apa saja sih pengadaan untuk pelayanan COVID-19 ini? Jadi mulai dari diagnosis, kita perlu rapid test yang cukup banyak sebenarnya, apalagi untuk tracing kami, ada di tracing dalam staff kami juga, kemudian juga pasien-pasien kami. Rapid test saat ini sudah dapat dropping dari provinsi, tapi dalam pengadaan rapid test yang tersendiri kan masih belum ada suatu kejelasan izin edarnya. Kemudian juga swab PCR kami baru terbatas sekali, hanya 2 yang kami tuju, Balitbangkes dan ITD UNER. Saat ini juga tidak bisa lagi kita periksa ke Balitbangkes karena sudah betul-betul kewalahan di sana. Ini untuk ITD UNER kami juga pembayaran masih menalangi biaya itu, kemudian juga terbatasnya VTM, viral transport media, vlog swab juga, beberapa rumah sakit juga mengeluh, VTM ada, vlog swab nggak ada. Termasuk juga akan ada suatu pemeriksaan dengan PCR, Gen Expert. Kebetulan kami juga merawat pasien TB MDR, sehingga kami punya PCR Gen Expert yang bisa dirubah atau regen dan cartridge-nya dirubah untuk pemeriksaan PCR untuk COVID ini. Di samping itu untuk pelayanan terapi, ruang isolasi kami sudah mengorbankan ruang untuk TB, ruang untuk kelas 3 ini, tapi karena juga bor rumah sakit sudah turun, tinggal 55%, sehingga dimungkinkan kita bisa mengembangkan dari ruang yang ada ke ruang isolasi. Alket juga kami butuh ventilator buat monitor, akhirnya kami mengorbankan ventilator yang ada di IGD untuk kebutuhan saat ini ada 1 pasien yang perlu ventilator. Sarana prasarana, HEPA filter, exhaust hood, bahkan tukang yang atau pelaksana ini kesulitan juga mendapatkan barang-barang material seperti itu. Obat juga ada beberapa keluhan, antivirus yang dipakai memang belum ada panduan, tapi ARV yang ada, ini juga ada beberapa rumah sakit juga yang membutuhkan, termasuk chloroquine. Ini juga perlu ada APD yang betul-betul dibutuhkan. Bertambahnya ruang isolasi juga menambah kebutuhan APD ruang isolasi itu. Di samping itu juga kami perlu mengamankan, staf kami perlu pengadaan APD, zonasi mulai dari jalan IGD, rawat inap, ruang operasi, radiologi, semua dibutuhkan, termasuk di laundry, kamar jenazah juga. Bahkan kami sering mengawal atau menjemput mengantar untuk masalah jenazah COVID ini. Di samping itu juga kebutuhan yang lain perlu disampaikan, disinfektan untuk area publik, seluruh ruangan pelayanan, sarana cuci tangan, juga monitor screening pengunjung dan staf. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola limbah COVID-19 ini. Ini juga perlu
siapkan kebutuhannya. Slide. Lanjut. Ini perlu juga di samping terapi kuratif preventif, ini juga perlu sosialisasi pencegahan COVID-19. Setiap pengunjung yang masuk harus pakai masker, kemudian juga kita batasi, tidak boleh lagi ada yang besuk, kemudian harus ada satu aja yang mengawal. Bahkan kami juga memproduksi beberapa APD sendiri, seperti yang dalam gambar. Kemudian juga ini bilik disinfektan, awal sudah kami buat untuk beri ketenangan kepada staf rumah sakit, juga untuk pengamanan pengunjung. Tapi sekarang ada edaran dari Kemenkes sudah tidak dipakai lagi untuk bilik disinfektan. Ini sudah ada pengadaan dari kami, akhirnya juga 5 chamber atau bilik ini tidak dimanfaatkan lagi. Lanjut. Jadi ini beberapa permasalahan yang ada. Pertama, pengadaan secara e-katalog, beberapa tidak direspon penyedia karena barang kosong dan harga juga berubah-ubah terus hampir tiap hari. Kemudian yang kedua, beberapa barang yang dibutuhkan setiap hari harga berubah dan lebih mahal, berlipat dari harga normal. Barang yang dibutuhkan untuk COVID-19 belum ada izin edarnya. Kemudian juga keterlambatan jadwal pengiriman barang, terutama barang impor. Berikutnya, penyedia kesulitan mencukupi dokumen terkait pajak, PPN dan PPh yang dipersyaratkan pertanggungjawaban bendahara sebagai pemungut pajak. Ini juga jadi masalah. Di samping juga ketersediaan barang yang dibutuhkan juga sulit didapat. Ada kasus pembatalan paket alket kemarin karena pabrikan tidak bisa memproduksi karena bahan baku yang langka dan nilai tukar rupiah semakin tinggi, ini juga membuat masalah tidak bisa order dan barang dan alketnya. Sehingga kami juga punya strategi untuk kebutuhan pelayanan rumah sakit, kita juga harus inden jauh-jauh hari, pesan ke banyak distributor, dan perlu skala prioritas untuk distribusinya. Dan kita juga perlu belanja online, bahkan juga produksi sendiri, dan untuk kita koordinasi keuangan agar pembayaran juga segera, sehingga penyedia bisa untuk kita wujudkan ordernya. Slide. Jadi resumenya, saya kira sudah ada regulasi, legalitas pengadaan barang dan jasa, dan komitmen sangat kuat. Masalahnya juga pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya untuk pelayanan pasien COVID, tapi juga untuk pencegahan penularan staf rumah sakit. Kita ingin menjamin bahwa staf semuanya bekerja dengan nyaman, tidak ada mendapatkan penularan dari COVID-19 ini. Permasalahan keterbatasan sarana diagnostik, barang untuk pelayanan COVID langka, harga berubah, mahal, kemudian dalam keadaan terakhir, dalam keadaan darurat, dengan waktu yang tidak bisa diprediksi, bahkan mungkin makin meningkat lonjakan kasus ini, barang-barang dan jasa, harusnya caranya di luar keadaan normal, harus darurat, tapi tetap mengacu tata kelola yang baik dan benar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, ini adalah gambar kami mengawal pasien sudah sembuh dan kita semua ODP, orang dalam pemantauan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.